صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang hormati segenap guru-guru tiang selaku pengurus masjid, Bapak Ibu tiang, semua jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada malam hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah bersama-sama hadir majelis ilmu, hadir majelis taklim, bersama-sama iktikaf di rumah Allah, bersama-sama menunggu waktu Isya, yaitu dari maghrib menuju Isya, dengan sama-sama melakukan salah satu ibadah yang dimana ibadah yang seperti ini itu berebutan para malaikat. Orang kalau sering ngaji dijelasin haffathumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian dijelasin apa dengan sigirang ngaji dinaungi ama rahmat Allah taala. Kemudian orang yang suka ngaji itu, para malaikat itu berbondong-bondong naungin si rahmat Allah taala. Wa dzikrullahi fi man 'inda. Kemudian juga disebut di mana para malaikatnya Allah. Nah, jadi mun bahasa jamak teh bangga kalebet demen culuk malaikat ini kita dengan silalu nuntut ilmu sigirang lalu ngaji tiba majelis pengajian, sehingga mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, berniat hadir ada uzur, mendengarkan di rumah, menyaksikan dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Mulai je kalam ini telanjutan perkara-perkara sigirang minak dengan sombong kaca solusina. Lagu terselingin dia sekali. Malam ini kita baca apa itu Bapak Ibu tiang? Yasino babu mubtilatis shalah. Perkara-perkara kalau dilakukan perkara ini maka batal sholat orang, batal sembahyang temun tegawi ini. Karena macam-macam untuk sembahyang ini. Kalau ada orang ngerjain beberapa perkara ini maka sholatnya batal. Di kitab yang satu itu ada 4 yang ngebatalin sholat. Di kitab yang lain ino bega tambah malik nih 4 doang, tapi lumayan banyak. Nah, lagu terbaca beja baunta juga terbaca. Apa maksudnya membatalkan sholat? Maksudnya adalah kalau ada orang batal sholatnya, satu, sholatnya wajib diulangin. Yang kedua, sholat tersebut tidak dihitung nanti di akhirat. Yang ketiga, kalau tidak diulangin maka dia berdosa. Nah, ini orang batal sembahyang. Beda sama batal pahala sholatnya. Kalau batal pahala sholatnya tetap sah. Di akhirat dia tidak ditanya kenapa enggak sholat, enggak ditanya begitu. Lagu dek nanggung papa, nggak mau pahala. Tapi kalau ini dek mau pahala, wajib ngulangin sholat, wajib ngulang ini dengan si giranggau ini. Ada beberapa kira-kira nih dijelasin sama para ulama. Kalau dilakuin ini hati-hati, ndak sampai macam-macam tenggawi ini. Nah, mana dia yang pertama Bapak Ibu tiang? Yang pertama al-kalamu
Yang pertama, sesuatu yang membatalkan sholat adalah apa? Ngeraos, ngomong. Kapan? Di dalam sholat. Ngomongnya apa? Ngomongnya bukan bacaan sholat. Kalau kita lihat sholat itu isinya dalam bacaan itu, satu, Al-Quran. Yang kedua, zikir atau kalimatut thayyibah. Yang ketiga, isinya adalah doa. Teluwine isina munta salat. Mana misalnya Al-Qur'an, Fatihah. Mana zikir, subhana rabbiyal azim sampai selesai. Mana doa misalnya, Rabbi ghfir apa atas segini anu? Duduk antara sujud apa bacaan tanah? Duduk antara sujud apa bacaan tanah? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni, itu doa. Maka setiap bacaan sholat nggak telu-teluino dapaan apa rana sigirang bacaan teh. Nah, ngomong, bicara, ngeraos, neta kanggo ngeraos lain-lain namun tersembayang. Nah boleh. Bagaimana? Oh, ngombe ke misalnya mau kita berdoa di dalam sholat. Apakah boleh doa pakai bahasa Sasak? Nggak boleh. Amun tersolat, maka kalau mau diucapin doanya hendaknya menggunakan doa bahasa Arab. Kalau selain bahasa Arab jangan pernah diucapin, tetapi cukup dalam hati. Misal dalam hati, ya Allah pelunggu doang tuh, ya Allah galau nih Allah, dalam hati bau. Nah, gue dalam hati, muntah berdoa dalam sholat. Ya Allah kepeng, anda bau. Aku dalam hati. Tapi kalau disebutin hendaknya menggunakan bahasa Arab. Ngembita misalnya lo nih tahu bahasa Arab, apa misalnya mbak? Ya wa Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh dibaca dan ambiaran membaca sugul suara, naran membaca. Nah, maka sekali lagi kalau dalam sholat tidak boleh baca bacaan yang lain, diganggu. Ngombe ukurannya harus yang kita baca seperti yang tadi, mona Al-Quran, zikir, kanca singone anu jana, kanggo hukumna boleh. Selain itu hati-hati. Nah, hati-hati. Nah, ngombe ta misalnya ada orang nelpon di HP kita. Tagana nelpon, kanggo ta jawab nggak boleh. Beda misalnya HP ini. Sembayang mendak. Kanggo pandai nggak boleh. Lah rasa kedik, dadaka rasa kedik. Ukurannya bagaimana? Ukurannya 4 kata. Kalau ada orang dalam sholat ngucapin 4 kata, difahami atau tidak, yang penting 4 kata, disengaja atau tidak, batal sholatnya. Nah, batal. Terpahami na pendek, batal. Ngombe amun kurang dengan 3 kata, 4 kata. Kalau dia kurang dari 4 kata, maka sholatnya itu sah apabila ngeraosna sake, ndekna sengaja. Nah, dia sengaja misalnya ngeraos dalam sholat. Misal hara dengan tuana nanggornya, biasanya setiap kali dipanggil sama orang tua pasti dia bilang tiang, refleks. Dia sedang sholat duha, dipanggil sama orang tuanya, langsung tiang akan arah 4 arah saino, tiang arah saila. Bagaimana itu batal? Dena batal amun dikna sengaja. Nah, kedua, amun dikna tahu, dia nggak tahu itu ngebatalin sholat, sah. 3, dia lupa, mau lupa sah sembayangan, mana sekecil laguna. Nah, simpat sinu sabqul lisan, bahasan tano. Mun bahasan tano salio lidah. Kalapos bahasan teh. Mun kalapos dia ngumbi-ngumbi. Maka amun tersembayang tidak boleh ngucapin kalimat yang macam-macam di dalam sholat. Bapak kita baca harus yang kita baca hanyalah bacaan-bacaan dalam sholat. Enggak nah, jangan macam-macam. Bagaimana ada orang misalnya
dalam sholat dia ngomong, misalnya sugul suara kenaran ngomong, dia misalnya sugul suara tiba-tiba batuk, kan batuk itu sugul suara. Ada orang batuk, ada orang berdehem, ada orang baksing. Apakah itu membatalkan sholat? Oh, lihat dulu. Kalau niatnya batuk arah niat lain, hati-hati. Misal salat tarawih, bega bilu orang ayat imamu, mana batuk lemudi, mah kremnya mana? Woi dengan batuk lemudi, apa niatnya batuk? Kalau niatnya endet di imam, namun aja hati-hati, bisa jadi ngebatalin sholat. Kenapa? Diganggu macam-macam. Yo kanjanan dena suara sini ya, hati-hati niatnya nak macam-macam. Lagu kalau dia memang itu batuk, di mana batuk itu nggak dibuat-buat, di nami-nami nak yang mulai milih batuk. Atau misalnya nih sekarang anak orang misalnya, maka itu kalau dia itu dalam keadaan membaca bacaan yang wajib, kanggo na beli engkat na keren. Biaran bacaan wajib baca Fatihah. Saya jadi imam. Ini karena isinya bacaan Fatihahnya, kalau dia nggak berdehem dengan besar suara, maka boleh dia boleh. Tapi kalau dia bisa cukup, ini nuah kedua. Tapi ingat ini kalau bacaan wajib, bacaan Fatihah, bacaan Allahu Akbar, takbirno, kemudian bacaan tahiyat. Selain itu kan bacaan sunnah saja. Nah, ya ini. Maka amunara dengan ruan tadahna batuk-batuk, ara dengan kerem-kerem, ara dengan baksing-baksing sinang ngadok diri. Nah, maka hati-hati. Niatnya baksing, niatnya batuk itu apa? Kalau niatnya tidak ada niat, cuman dia itu hanyalah memang tentu ya batuk, memang tentu ya milih baksing, memang benar dia itu misalnya punya penyakit itu pada saat itu, silakan nggak apa-apa. Lagu di tekanggu berniat berjorak-jorak nggak boleh. Kenapa? Niat berjorak-jorak itu yang ngebikin sholatnya batal. Pada masih niat si berugino minakna batal. Gimana ada orang sholat dipanggil sama pasangannya, kemungkinan nanggor dengan tawakta. Nah, kita kan nggak boleh ngapain menjawab panggilan tersebut. Nah, misal ada orang tua kita manggil mau narak dengan tawakta nanggor, maka lihat sholatnya. Kalau ada orang sedang sholat wajib, orang tuanya memanggil, maka nggak boleh dijawab panggilan orang tua. Tapi bagaimana caranya? Besarin bacaannya, besarin bacaan teh. Dia mau sholat wajib, mau sholat sunat, sal sembahyang duha, dia lagi sholat duha, orang tuanya manggil, maka yang lebih afdol adalah jawab panggilan orang tua. Kenapa? Sholat duha itu sunat, sedangkan menjawab panggilan orang tua hukumnya wajib. Lalu bagaimana? Saya dah bersembahyang, aku langsung jawab panggilan orang tua. Cara pertama. Cara kedua, besarin suara. Nah, boleh engkata mau nananggor dengan tuata. Karena kadang bingung kita kan, ngumbe cara ini kan, sedangkan kita sedang sholat. Yang manggil bos, atau kepe yang manjuran ini. Kalau misalnya kita nggak jawab, orang udah mau rezeki manjuran bos no jamin lagi lalu nerbang jauh. Kita sedang butuh duit, bos ini sedang nerbang jauh. Gimana kira-kira? Oh, ketika kita takbir, ketika i'tidal, besarin suaranya. Allahu Akbar, kanggu. Tapi niatnya sih penting. Apa kan anak nih? Kalau nih Arab berbeda yang ini, dua telumpat. Pertama, kalau niatnya ngucapin Allahu Akbar, sekedar untuk memberitahukan orang yang manggilnya di luar,
batal salat dia ganggu. Misal dia salat Allahu Akbar, bajik kata je Allah. Tanggor nih kan itu ganggu ngene we. Ini bau kan? Ngombe angkon tah. Maka bare amun takbir ruku na balik angkat. Allahu Akbar, besarin suara. Tapi niatnya yang penting. Kalau niatnya sekedar memberitahukan orang yang sedang di luar, batal salatna. Misal Allahu Akbar dalam hati meneita ngana. Batal. Ya kumbena niatnya sekedar badak dengan batal. Tapi kalau niatnya baca zikir, apa misalnya Allahu Akbar, dia gebesarin suara, niatnya bukan ngasih tahu, tetapi niatnya adalah apa? Membaca zikir, yaitu Allahu Akbar, sah salatnya. Ngombe munda dua na niatna badak dengan kence baca zikir, sah salatnya. Jadi munda dua niatna baca zikir kence apa baru baca kence badak dengan sili luar, sah sembahyang. Maka kalau ada orang sedang mencari kita sedang sholat, kalau memang itu sholat fardu, tidak boleh untuk dibatalkan. Wala tubtilu a'malakum, mana dalam Al-Quran, nggak boleh kita batalkan apa namanya amalan ibadah kita, kecuali ada beberapa apa kendala dan penyebab lah. Nah maka mana sih bro ya modelnya, maka kanggo nebeli ongkata, cuman besar suaranya di sini tergantung dari niat yang ngucapin suara. Sekali lagi, kalau niatnya sekedar memberitahukan orang yang memanggil dia, batal sholat. Kalau niatnya zikir, sah sholat. Kalau niatnya zikir dan ngasih tahu orang yang di luar, sah sholatnya. Nah, miru paling bagus nino zikir kancam badak dengan nubi. Nah, lagu ngucapin nyenda nak kajuman Allahu Akbar, ndak ngenong kahak. Kun bena kadok dah menita ngenda dalam angan nino terang wah nino. Misal kuat tenang di luar. Ya kadok dengan ini ngenangan le dalam. Kan lain kata Allahu Akbar na bare ino. Biasa wah kata Allahu Akbar, tak Allahu Akbar. Jadi wah itu. Kalau dia faham faham orang yang di luar pasti kan, oh ya sembahyang ada yang di luar. Nah, ya. Gue mau nena paham je ba. Lain lagi nongkatna. Lain nongkatna bare. Nah, maka ini dia. Nah, yang kunta. Kalau sedang sholat modelnya seperti itu, maka seperti yang tadi ditekanggu ngucapin ucapan selain dari bacaan sholat, gak boleh. Kalau ada yang manggil dalam sholat, kita sedang sholat, dia manggil tuh orang, maka dijawab bukan dijawab dengan perkataan tiang dan sebagainya, ya enggak, tetapi jawab pakai zikir, tapi niatnya yang paling penting. Nah ini pertama. Makanya gampang-gampangnya jangan ngucapin selain bacaan sholat. Ini pertama. Al-kalam, ngeraos, muni, ngomong, bicara. Jangan sampai ngeraosin dia ya kan dikata sembahyang. Nggak boleh. Ngombe mun dalam hati. Kalau dalam hati itu bukan ngomong. Kalau dalam hati itu namanya suara hati, bukan ngomong. Siaran ngomong ini adalah bahasan teno ngene bibirna kan cara suarana sugul ngaran muni. Itu namanya al-kalam, ngeraos. Mune nara suara jana dalam hati arane no, den ulangi itu ngesino, den ngombe-ngombe. Itu yang pertama. Nah, maka Bapak Ibu tiang, perkara yang membatalkan sholat yang pertama adalah jangan pernah berbicara. Bicaranya bukan bacaan sholat dina kanggu. Nah bahasa bapak sama dengan bahasa berdoa pakai bahasa selain Arab.
bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Bembeo. Kalau bahasa Arab boleh. Bahasa selain Arab. Kalau pakai bahasa Arab itu apa Rana? Kalau itu bahasa Arab dibolehkan, bahasa Arab. Tapi kalau selain bahasa Arab nggak boleh. Tapi ingat, maksudnya ini kalau berdoa, dalam berdoa kan dengan bahasa Arab ya berdoa kanggo mun bahasa Arab. Ngume mun berjawab, lagu bahasa Arab ya jawab berjawab, mun berjawab ya tetep nih kanggo. Tetep nih kanggo. Mun berjawab, tangornya misalnya berjawabnya, mana itu mana lagu bahasa Arab ya, nih kanggo tetap. Nah, tapi kalau berdoa boleh asalkan pakai bahasa Arab. Nah, ada karena bahasa temesan kamu. Nah, ngombe ketika ada orang baksing dalam sholat, karena memang benar biasanya sesuatu yang kita biasa ngerjainnya itu refleks dia kadang. Misal ada orang ngomong di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dah kan dia suruh inna lillahi minu aida ngano. Dia sedang salat. Milu yang inna lillahi. Ngomong aku dino. Atau ada orang misalnya seperti yang tadi. Dia sedang salat. Baksing haji ngana. Alhamdulillah. Ngana misalnya, bagaimana hukumnya? Sah. Kenapa? Tidak disengaja. Karena itu modalnya refleks, tidak disengaja. Yang kedua yang diucapin itu adalah zikir, maka boleh. Nah, lagu na baksing kaca nyumpah aja na kanggo kan na. Nara dengan baksing dang pia-pia ni, apa lah ngana macam lah. Nah, ini kanggo ini jana. Macam kata baksing batu-batu si bajang kadang kan. Nah, ini pertama yang ngebatalin sholat adalah ngomong yang bukan omongan sholat atau bacaan sholat pertama. Dua. Yang kedua, wal amalul katsir. Yang ngebatalin sholat yang kedua apa itu? Pekerjaan yang banyak atau gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak, maksudnya banyak bergerak. Tapi ada kriterianya. Banyak bergerak ini artinya apa? Di antaranya maksudnya adalah satu, banyak bergerak. Kedua, gerakannya 3 kali berturut-turut, bukan gerakan sholat. Ulang, bergerak, gerakan 3 kali berturut-turut, bukan gerakan sholat. Kalau dia gerakan sholat nggak apa-apa, dah karena berturut-turut mau gerakan sholat gawe abi. Cuman ada beberapa ini kalau dia bergerak nggak batal sholatnya. Sekalipun beberapa kali dia bergerak, dia batal. Yang pertama, kalau ada orang menggerakkan matanya mau sholat, kan macam model tengah nih, itu batal sholatnya nggak batal. Yo kan berkali-kali, dah karena satang sekat kali kan yang batal no. Halur deng beng. Ini nana batalin sembahyang. Ini amun bahasa kitabnya mustasnayat. Ini istitsna apa rengano? Ini adalah pengecualian. Yang kedua, itu tidak batal sholatnya. Kapan itu? Kalau yang bergerak tangannya kayak gini. Jarinya mohon maaf. Ini aranima aja ini tatuna. Kalau tangan ini namanya tangan. Nah, kalau dalam bab wudu tangan itu tabi dari ujung sampai siku itu tangan. Kalau dalam kisos dari sini sampai sini kisos. Amun tangan serapu jana dari sini sampai ujung. Maka kalau dia bergerak ini tidak batal, tapi hukumnya makruh mazhab Syafi'i.
Lagu mau milu mana ngane jana? Batal. Yang tidak batal ini saja. No ini no. Lagu ndak ke macam-macam tulis dia randang no. Bejora ini jana nih kanggo. Sing ngane tapi no. Ndak apa-apa. Oke, sekarang. Nah, neka ngombe mun tabagaru neka kita. Sehingga amun da bagaru kanggo da bagaru tabe pak kana no. Dak ada sata sekali kali karena sai no lagu sai ngene. Nih hitungnya sai ini dak sampai da mate dah ngene. Dihitung satu. Misal ada yang gini arak misalnya gatal pelunggu giniin pak garu wang sakina. Tetap dihitung satu lagu. Hanya ini yang bergerak. Nah, muni ini tidak dihitung berapa kali pun. Yang berikutnya, kalau dia bergerak nggak batal. Apa misalnya? Mohon maaf, sembayang ide, bapak-bapak, tok deh. Sini, muni tahu dengan sangone mikira ngonya hali balik. Hah? Sembayang ya. Ya uras lontung. Milu ya tahiyat bajulu. Ngombe kira-kira sah apa ndek? Nena ngombe kan dia bergerak lebih telu kali nak kata alur. Yo kan 3 kali berturut-turut nggak apa-apa. Dia nggak ngabatalin sholat. Kenapa? Karena dia mustatnaya termasuk apa bahasan terbaru pengecualian. Ibu-ibu jadi nolak ide sih mama. Nah, jadi kalau ada orang sholat bergerak, mohon maaf kemaluannya, ya laki-laki, papah na ruku no, macoya ruku masih, urasnya no lantahan no kencang, ngombe no sah sholat sah, yo kan dia bergerak, ya kan jadi termasuk rakan sholat, nggak apa-apa, ini pengecualian, dia tidak batal sholatnya, sekalipun dia bergerak beberapa kali pun dia bergerak sah, lagu ndak ada payenang-payenang ya. Nyuruh padam muruan nggak boleh. Gerakan pelunggu yang giniin yang ngebatalin. Munia uras jana terdoang abe dengan meli ya. Aku ndak genjo ya. Ndak genjo ya itu sih mirana parah no. Hah? Mau ngaras pikiran aja, bahwa ini aja terdoa, ini aja pikiran kah? Selama rukun syarat sholatnya cukup, tetap sah sholatnya. Apakah diterima apa tidak? Nah itu dia masalahnya. Kalau sholatnya ngeras macam-macam. Ya lainnya wana, ayolah. Sahihnya wana. Nah, sekali lagi. Tadi yang ngebatalin sholat nomor 2 gerakan banyak. Tapi ada beberapa di antara anggota badan kita, kalau dia bergerak, sekalipun dia banyak gerakan, dia tidak batal sholatnya. Mana di antaranya? Matana kata-kata nggak batal, alis nggak batal. Nah gitu-gitu nggak batal. Tapi ingat, kalau niatnya main-main, hati-hati. Karena kadang arah dengan mula ngano gaya na sembayang dah ngano, alang mendak dengan ini dah ngano, terdoang nabi. Nah, kemudian tangan enggak batal. Maaf, jari-jari. Yang ketiga yang tadi itu, ngono uras mister dah tedu-tedu uras terdoang nabi. Ngombe ke jaran tanin doang, bayar betin doang diri. Iya. Diulang macam-macam terdoang nabi. Nah, nyocok, benar. Bagaimana ada orang kalau sholat menunuh? Gimana kira-kira? Jadi yang menjadi ukurannya adalah sekali lagi, kalau dia itu 3 kali berturut-turut maka batal. 3 kali berturut-turut. Muna 3 kali berturut-turut batal. Aku kan biasa dengan singa nono dek namai saya doang aneh nah pasti ada 2 nah nama ibe kan no pasti ada 2 anak kokok. Nah
hitung berapa kali kira-kira gerakannya. Kalau dia beberapa kali tapi ada jeda, maka tetap dihitung 1. Mondok ya mendak. Mondok. Nenek ngombe lagu idap-idapnya nek namai. Na barang-barang dang. No, na barang-barang dang anu baru enak. Maka yang menjadi tolak ukur adalah tata caranya. Untuk ngapain? Ketika nangan-nanganin tatuwino atau misalnya baga karu ita dalam sholat kanggo pendek boleh, tetapi yang menjadi ukuran adalah apakah baga karu ta baga dunta. Kalau ada orang yang digaruk itu pakai 1 tangan atau pakai 2, maka sah, boleh. Ara berangkat misalnya lo ganit tentah nganu be biasa mun tatake kang no mai agate no. Mai kata ida apa no. Ah ini 2 enggak apa-apa. Tapi kalau sudah pakai T5, 1 2 rek mana? 5 sekali. Sah apa batal? Batal salatnya. Kenapa? Karena lebih dari 3. Nah, pada masih sama ketika misalnya HP kita bunyi ketika sholat. Nada deringnya ciloka. Wah, ciloka ini semua orang bakalan tahu. Maksudnya mungkin dia nyanyi itu adalah nyanyian yang kenyakana tenar. Biasanya selalu dengan apa lino. Nangka bingung ya. Kalau nggak dimatiin suaranya besar. Semua orang terganggu. Dimatiin pun dia tahu carana ngombe angkunta gerakan kita yang kita lakukan dengan baik. Mengombe angkunta bisa pada yang ada kantong ngadu jubah al muni hapenda. Caranya bagaimana? Tamangu anda sai ino. Nah terus berikutnya gimana? Peta ya tau ada siginakan terus tak. Jadi wah ino sugulanga terus aman wah ino. Aku mundangan aja nah. Bukan pira jani kali wah ini. Neda man kan dah itano batal. Kenapa? Karena lebih dari 3 gerakan. Maka yang paling penting adalah apa? Tata cara kita supaya gerakan kita tidak lebih daripada 3 gerakan berturut-turut. Nah kalau dia keluar ingus kita bagaimana? Ada dengan baksing sugul langsung nyurus ini tidak tadah. Bagaimana modelnya? Maka seperti yang tadi pelunggu, makanya kalau begitu siapin aja tisu atau serbet apa gitu. Ya udah kalau begitu ambil bejang ku udah becat betnya bare tamang rak mondok manja sugulang jari wah ino. Intinya adalah cara kita supaya apa? Supaya gerakan kita tidak 3 kali berturut-turut. Sama dengan orang ngapain? Yang ada sopnya bolong di depan. Dia pengen ngelurusin soft. Memang ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Nah, dia pengen ngelurusin soft. Memang ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Maliki, pelunggu mau berapa kali pun gerak dan ngumbe-ngumbe. Mazhab Maliki. Tapi kalau kita jangan. Kenapa? Karena kalau lebih 3 kali indikasinya ino berjorak-jorak. Dia terganggu berjorak-jorak amun sholat. Nah, maka pada dang pokoknya misalnya genit telinga anda, oke, dengan ini anu. Tergantung cara anda. Ada orang sholat, tapi ini dia sholat misalnya, dia di depan dia mau lurusin, karena kebetulan dia di belakang, kemudian sab di depannya ngapain? Kebuka. Dia pengen ngelurusin sab dan kenapa namanya? Nah rapatang sab si yang jarang itu dia pengen rapetin sama dia pengen itu. Bagaimana caranya? Maka bergerak. Boleh bergerak tapi 3 kali, jangan sampai berturut-turut. Maka bembe jari julu nayanda seke mondok julu tetap dihitung 1 karena kita berhenti 1 berhenti julu tetap dihitung 1 lagu mundangannya jana pira ino wah kalau bilangan telua ino say 2
keempat itu lima. Maka cara kita yang paling penting. Kan jarang kita dengan ngenawangkuna alur dengan ya kegaduhan ini ndak nurut-nurutan. Ya kegaduhan biarin. Lagu monita ndak. Sama misalnya kalau pengen ngelurusin sah sini belo itu misalnya udah skip mondok skip amun temondok tetap dihitung satu karena kita berhenti maka diawali dengan satu lagi sarantang ini untuk dalam sholat karena tidak menutup kemungkinan nanti gimana sama ketika misalnya imam marasuruh binino papah dengan kedua sembayang kita sama imam satu ada orang datang kita pengen ke belakang boleh tapi dengan catatan cara ke belakangnya jangan sampai 3 kali gerakan berturut-turut jangan jadi ada yang saya ngenang kunte ini nyebul ngendak ngombe nega ngene carana bejulu ngene ya gimana batal kenapa bejora itu monde kangge nah kenapa kita bahas ini kita katakan penting lah sok tahu siapa tahu dalam sholat itu kita ngerjain perkara-perkara yang itu tadi sholat kita nggak tahu lah sia-sia sembahyang kan. Nah ini yang kedua. Maka Bapak Ibu tiang, yang namanya pekerjaan yang banyak al-fi'lul katsir atau amalul katsir itu adalah apa? Pekerjaan yang 3 kali berturut-turut dan bukan gerakan sholat. Harus pamin. Bagaimana bekas wudhu kita? Misal lumayan mengganggu hidap-hidapna. Karena ya tiang ngombe misalnya muntah karena ya nak benar ngombe niat dah saya ini nak bau yang dia ngombe. Nah tetapi ingat hukum menghilangkan air wudhu itu ketika musim sedang normal hukumnya makruh. Menghilangkan air wudhu ngelap mengelap air wudhu mengeneang makruh kecuali kalau musim dingin. Kalau musim dingin nggak apa-apa. Tetapi pengalaman kita ketika di Mesir itu mau musim dingin ini daman itu ada air maksudnya air hangatnya karena biasanya mau musim dingin paling enaknya di mana di kasur pakai itu sama dalam kamar mandi. Kenapa? Karena kita biasanya mandi itu pakai sakhonah todaran sakhonah mesin pemanas air akan ndak piang anak dah arana siti sakhonah siti pemanas air arana lain dong karena wah ngendak siti sakhonah lain doang kayak ada orang tuh kan dia pernah dengar kalau bikin nama itu bikin nama yang banyak disebut dalam Al-Quran bacana Quran pasti bacana luwe kata Fir'aun anak apa ya harus terajin ngaji angka akan pilih-pilih anak BBA ini nih. Nah, sehingga ini ya di antara yang membatalin sholat yang nomor 2. Maka Bapak Ibu ya, gerakan dalam sholat itu kanggo tabakaru ngombe-ngombe. Boleh kita bergerak dalam sholat tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah apa? Tata cara kita bergerak dan menggerakkan anggota badan kita supaya apa? Supaya jangan sampai gerakannya 3 kali berturut-turut. Kenapa? Kalau 3 kali berturut-turut hati-hati. Itu yang membatalkan sholat nantinya. Noangkano tadeng-ada yang angkun teh. Nah ngombe-ngombe misal dalam sholat tapi yang aneh misal sejadah deh meleang bau dah kena bau atau misalnya ngene sorban deh mere dah lurus anga bau dah kena kan jara sekali ini boleh atau misalnya bareh berikutnya kena dia malik kanggo neng ngombe yuk kan dia bergerak dia nggak apa-apa kan gerakannya itu tidak 3 kali
berturut-turut. Jadi yang jadi kata kuncinya ketika gerakan 3 kali berturut-turut, gerakan banyak itu adalah seperti gerakan 3 kali berturut-turut dan bukan gerakan sholat. Kalau itu gerakan sholat, itu tidak membatalkan sekalipun lebih dari 3 kali. Karena muntah kita gerakan doang, gawe kan sami Allah liman hamidah, Allahu akbar, kegerakan doang itu. Tetapi dia adalah gerakan sholat, maka tidak apa-apa. Bagaimana hukumnya yang begini? Seperti yang tadi, yang begini itu boleh, silakan. Yang pakai begini itu mazhab yang lain. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i hukumnya lebih baik yang asyhadu an la ilaha illallah. Dan itu ada dalilnya dalam kitab Sahih Sifat Sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini baru kita mau 2 simbatalang sholat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bagaimana ada orang nangis dalam sholat? Ada orang nangis, benar. Biasanya di Mesir itu kalau dia 10 terakhir, rata-rata imam tali Mesirino nangis doang. Kadang miru tuh nangis, nak ada to arti ya. Miru tuh nangis. Kenapa? Oh, itu paham kadek artinya kedua. Kadang doa kunutnya itu panjang dan luar biasa. Khusyuk itu mai idapna. Nangis, rata-rata nangis. Apalagi di malam 27. Oh, ini hujan darah tadah ini hujan. Itu kurang lebih setengah jam atau seperempat kurang seperempat tampona selesai kunutnya. Itu bagaimana? Sah apa tidak? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, asalkan tangisnya itu adalah benar-benar lah dina bajora-jora. Kanggo na sugul suarana boleh. Ngono kanggo deh ngombe. Coba perlu lihat aja misalnya syekh-syekh yang di Arab itu kalau jadi imam tuh begitu. Enggak apa-apa, silakan. Nah ya, itu kurang lebih. Nggih. Bagaimana ketika lidah bergerak? Itu apakah membatalkan sholat apa tidak? Tidak. Sama dengan bibir ini diginiin. Ini batal ini. Atau ya lah, aku tuh kata yang misalnya terdoa ngambil, nggak batal. Nah itu nggak batal. Tadi itu yang termasuk daripada pengecualian itu. Nah, terus ada. Nih sila. Imam tekan sujud terlalu